panjang gelombang maksimum dari bahan paracetamol atau acetaminophen dari USP. Nah, ini alat bahan yang disediakan, ada labu ukur 100 ml, lalu ada beker gelas untuk buangan, pipet 2 ml, balep, pipet tetes, sama etanol 96%. Langkah pertama kita nimbang. Kita timbang sebanyak 20 mg. Kita ambil yang udah ditimbang, masukin ke labu ukur induk paracetamol. Sekarang kita mau melarutkan paracetamol yang udah ditimbang pakai etanol 96%. Pertama kita bilas dulu. Lalu kita larutkan. Bilas dindingnya perlahan-lahan. Lalu kita mengikat. Oke, proses selanjutnya kita mengencerkan dari larutan konsentrasi acetaminophen sebesar 200 ppm ke dalam labu ukur 100 ml untuk mendapatkan konsentrasi acetaminophen sebanyak 4 ppm. Caranya adalah dengan memipet 2 ml larutan induk ke dalam labu 100 ml. Lalu kita tambahkan etanol kembali. Itu kita homogenkan. Oke, setelah kita preparasi, setelah mendapatkan larutan acetaminophen dengan konsentrasi yang kecil sekitar 4 ppm, kita akan mengukur panjang gelombang maksimum dengan
Shimadzu UV 1780. Stop. Alat yang kita butuhkan di sini aku siapkan buangan. Terus ada pelarutnya yang tadi dipakai untuk mengencerkan acetaminophen. Dan di sini alat untuk membaca menaruh sampel untuk spektrofotometer. Namanya adalah kuvet. Yang pertama, kuvet yang kita pakai ada kuvet kasa. Di sini kuvetnya punya dua lapisan. Ada lapisan bening dan lapisan yang buram. Nah, lapisan bening ini yang untuk dibaca di alat spektrofotometer. Lalu lapisan buram ini adalah lapisan yang boleh kita pegang, seperti itu. Pertama-tama kita setting alat mulai dari ini, kita nyalakan dengan tombol on off, kita pencet. Setelah tombolnya warna simbolnya kuning, lalu kita menyalakan spektrofotometer. Ada tombolnya di sini. Kita nyalakan. Kita lihat di bagian display ini. Ini artinya alat sedang melakukan inisialisasi, pengecekan dari beberapa spare part yang ada di alat. Inisialisasi yang dilakukan spektrofotometer ada beberapa, ada 11, LSI, ROM, RAM, split 0, filter 0, lens width 0, wavelength 0, W1 energi, D2 energi, dan wavelength check. Nah, nanti indikasinya kalau misalkan sudah oke semua, sudah sesuai semua, dia bintangnya akan penuh seperti ini. Jadi kita tunggu saja inisialisasinya sampai bintangnya penuh semua, baru alat ini bisa digunakan. Nah, ini sudah penuh semua, kita tunggu sampai dia kembali ke menu awal. Nah, seperti ini. Ini bagian menu utama dari spektrofotometernya. Setelah itu kita menyalakan komputer. Kita nyalakan komputer. Kita masuk ke menu UV probe di sini. Klik 2 kali. Setelah kita membuka aplikasinya akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini ada tombol connect. Untuk mengkoneksi software dengan alat spektrofotometer, itu kita harus klik. Setelah kita membuka aplikasi UV Probe, akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, untuk mengkonek software dengan alat, kita harus menekan tombol F4 di sini. Oke. Sudah terlihat settingan alat saat ini dengan wavelength-nya 500 nanometer dan data absorbansinya seberikut menggunakan lampu W1. Kemudian kita kembali ke tampilan software. Di sini ada connect, kita pencet, kita klik 1 kali. Nah, artinya ini sudah connect ketika tombol-tombol tampilan seperti ini, artinya software sudah connect dengan alat. Ada tombol auto zero, baseline, go to wavelength, start, dan juga disconnect. Untuk mengukur panjang gelombang maksimum dari larutan yang kita telah buat, kita klik di sini M. Oke, muncul tampilan seperti ini. Kita setting panjang gelombangnya start dari 400 nanometer sampai 200 nanometer. Kita cek lagi sampel preparationnya, operation, instrumen parameter, dan attachment. Ketika sudah sesuai, kita klik OK. Kita kembali lagi di sini untuk preparasi di kuvetnya. Yang pertama kita ambil kuvetnya, isi dengan blanko dari larutan sampelnya. Praktikum kali ini kita pakai etanol sebagai blanko. Ini kita bilas sebanyak 3 kali. Ingat ya, larutan posisi kuvet yang boleh dipegang di tangan itu adalah posisi yang buram. Kalau yang bening ini nggak boleh dipegang. Kita bilas 3 kali. Lalu kita isi penuh. Sekitar 3/4 dari bagian kuvet kita isi dengan blanko. Kita 3/4 dari kuvetnya. Lalu kita lap dengan tisu pada bagian yang bening. Tidak boleh ada gesekan supaya kuvetnya nggak rusak. Jadi kita tap-tap aja.
Ketika dirasa sudah kering, kita masukkan ke dalam spektrofotometer. Spektrofotometer UV 1780 ini termasuk ke dalam kategori double beam. Dia punya lensa dua di sini, ada yang depan, ada yang belakang. Nah, yang belakang ini kita tempatkan untuk pelarutnya. Jadi kita tempatkan di sini. Posisi penempatannya, bagian bening ini harus sejajar dengan lensa. Ini lensanya kanan kiri di sini, dan ini bagian tempat kuvet yang bolong. Jadi kita taruh posisi yang bening ada di sini. Taruh dengan hati-hati, jangan ditekan. Setelah itu kembali ke. Untuk selanjutnya kita tambahkan belangko lagi. Jadi sebelum pengukuran kita harus baseline spektrofotometer, kita harus nolkan panjang gelombangnya dengan belangko. Simpan kembali, lalu kita tutup. Lalu kita tekan baseline, klik baseline di sini. Akan muncul range wavelength yang telah kita atur. Untuk paracetamol kita atur dari panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Klik OK. Dia akan starting untuk baseline. Nah, di sini tampilan seperti ini artinya dia sedang melakukan baseline. Mulai dari nanometer 200 sampai 400 nanometer. Baseline sudah selesai, dia akan tersetting dengan panjang gelombang yang kita masukkan. Di sini ada 400 nanometer. Oke. Lalu tombol-tombol ini pun menyala kembali. Selanjutnya kita mulai preparasi sampel. Untuk preparasi sampel kita ambil kembali kuvet di bagian depan dan kuvet di bagian belakang tetap pada tempatnya. Kita ambil. Kita buang dan masukkan alat sampel. Kita tuang, dibilas dulu 3 kali. Kita simpan lagi di bagian depan. Setelah itu untuk mengukur panjang gelombang sampel kita tekan start di sini dan kita masukkan file yang akan disimpan. Nah, di sini saya masukkan di file Ray, saya namakan dengan studi panjang gelombang asetat. Kita open. Lalu komennya kita tulis fungsi dari praktikum kali ini untuk menentukan panjang gelombang maksimum. Kita klik OK. Nah, ini spektrofotometer sedang mengukur panjang gelombang dari sampel yang kita telah buat.
pengukuran selesai akan muncul peak spektrum seperti pada gambar. Nah, ini untuk hasil spektrum praktikum kali ini. Lalu kita tekan peak, tombol peak. Nah, ini adalah data panjang gelombang dan absorbansi yang didapat dari larutan paracetamol. Di sini bisa dilihat kalau panjang gelombang maksimum pada sampel paracetamol yang kita analisa itu ada di sekitar, nah ini 248 nih, 248,2 dengan absorbansi sebesar 0,355. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara mengukur panjang gelombang maksimum sampel paracetamol. Nah, didapatkan panjang gelombang maksimum pada sampel paracetamol yaitu 248,2 dengan absorbansi 0,355. Hal ini sesuai dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya peneliti telah lakukan dengan range panjang gelombang yang kita pakai ini 400 sampai 200 nanometer. Lalu untuk spektrofotometer Shimadzu UV1780 ini selain bisa mengukur spektrum atau panjang gelombang, kita juga bisa mengukur yang lain. Contohnya ada quantitation. Di sini menu quantitation ini berfungsi untuk mengukur kadar dari sampel yang kita preparasi. Lalu ada juga fotometri, dan ini adalah spektrum yang kita gunakan untuk mengukur panjang gelombang maksimum dari sampel. Untuk menu quantitation sendiri, di sini tadi saya sudah jelaskan kalau fungsinya adalah untuk mengukur kadar suatu sampel. Misalnya kita punya sampel vitamin B1. Nah, kita harus mengukur kadar dari vitamin B1 ini menggunakan standar pure vitamin B1. Jadi kita harus punya standar. Contohnya seperti itu. Nah, dengan mengukur standar dan juga sampel dan kita mengetahui nilai absorbansi keduanya, maka kita dapat mengukur kadar tersebut dengan membandingkan absorbansi sampel dengan standar menggunakan alat spektrofotometer seperti itu. Oke, setelah pengukuran selesai, kita kembalikan pipet pada tempatnya. Kita bersihkan dulu, kita buang, lalu bilas dengan aquades. Bilas sebanyak 3 kali. Keringkan kembali. Lalu kita simpan. Sebelum kita mematikan alat spektro, kita harus menekan disconnect ini. Jadi kita disconnect dulu softwarenya, lalu kita close, lalu kita matikan alat. Oke, kita tutup kembali, kita matikan CPU-nya. Hari ini nggak bisa mati. Lalu kita matikan komputer.